mengikuti kegiatan lima karena semangat evangelikal itu akan membawa dampak positif bagi santri-santri yang ada di pondok pesantren, khususnya yang dari Polri. Kami dari gamake senior-seniornya kemudian dalam mengaji aja sudah sangat meragukan. Kalau kemudian ditiru anak-anak pendidikan atau beliau-beliau pendidikan sama tidak cukup. Assalamualaikum warahmatullahi kan dia Mbak Bian bagus Mbak Ida ono sopo aduh Mbak Ida Farida Para
Tadi ada si abang dulu ya. Sudah menyelesaikan satu Sampai 15 menit kan bisa yang aku kalau memang usahamnya kalau sudah berkuliah sudah dibaca oleh suami. Saya pikir lagi dia dibaca belum sampai hafal, sehingga minimal saya memiliki bahan untuk mempelajari materinya. Tetapi karena ini halaman, persoalannya menjadi lebih rumit. Karena kalau saya membicarakan kitab ini harus dari awal sampai akhir. Jadi al-hadith di terminal usahanya itu memang kelihatannya kecil, tetapi seluruh aspek kehidupan kita yang kemudian ingin kita capai dengan nilai-nilai tasawuf, semuanya disajikan dengan mudah di dalam kitab minat usahanya ini, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa dari minat usahanya tasawuf bukan lagi berarti lagi dari sebuah kehidupan, tetapi tasawuf adalah menjalani sebuah proses kehidupan tanpa hilang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang usahanya menikah dipunkarang di saya Syekh Abdul Wahab Asy'ari Lampung Bendek. Syekh Abdul Wahab Asy'ari adalah seorang yang kemudian tidak terkenal dengan keahliannya meredaksikan tasawuf dengan baik, tetapi beliau adalah seorang yang alim, seorang hadis, ahli hadis. Keilmuannya diakui dari berbagai penjuru-penjurunya, termasuk salah satu gurunya adalah Syekh Ali Al-Khawas. Syekh Ali Al-Khawas itu seseorang yang banyak diakui kelebihannya luar biasa, padahal beliau adalah seorang mulia. Boleh somoco, boleh menulis, tetapi pemahaman dan pendalamannya dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis itu luar biasa. Bahkan diakui dalam salah satu kitab yang ditulis oleh Abdullah Asy'ari bahwa beliau adalah gurunya, Syekhi wa Ustadhi wa Sayyidi Ali Al-Khawas radhiyallahu anhu. Panjenenganipun Syekh Abdul Wahab Asy'ari ini wafat tahun 970-an atau 77 Hijriah. Kemudian menuliskan usaha ini al-Wasiyatul Madhudiyah. Al-Madhudiyah itu adalah isyarat kepada Syekh Ibrahim Al-Madhudi yang wafatnya itu tahun 800. Jadi Syekh Ibrahim Al-Madhudi ini wafat sebelum Syekh Abdul Wahab Asy'ari lahir. Artinya apa? Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa seseorang yang dengan perilakunya, yang dengan qauliyahnya, haliyahnya, amaliyahnya memiliki bobot kebaikan sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, maka apapun yang keluar dari beliau ini mesti
adalah orang yang kemudian nasihatnya dibaca juga sekarang hingga ratusan tahun setelah beliau wafat. Siapa beliau? Apakah beliau adalah seorang tokoh besar dalam arti kalau sekarang adalah tokoh yang viral? Ternyata tidak. Apakah seorang tokoh yang memiliki santri yang banyak, pondok yang besar dan megah? Ternyata tidak. Beliau adalah memang seorang yang alim, seorang yang terkenal dengan kesalehannya, ahli tasawuf, namun beliau adalah seorang pekerja. Beliau Syekh Ibrahim Al-Baduni bergaul dengan kehidupan, tetapi hatinya tidak pernah melupakan Allah. Kerjanya apa? Bangun kaca. Perkoningan bang. Tetapi nasihat-nasihatnya luar biasa. Mari kita kembali flashback pada kitab yang rusaknya ini. Awal dari kitab yang rusaknya dibuka masjidnya dengan kawan. Saya kenal 15 menit saja. Dibuka dengan taubat. Sebagaimana yang telah Gus Fahid tadi singgung mengenai taubat. Kenapa taubat? Karena dalam sebuah perjalanan yang agung, yaitu menuju pada Hadratillah, tentu tidak mungkin kita akan bisa lakukan sebelum ada sebuah pengakuan kelemahan dan kesalahan dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bentuk taubah. Jika taubah ini bisa kita katakan sebagai fondasi dalam kitab dituliskan dalam taubah lahu falahala lahu walam orang yang tidak memiliki atau tidak membiasakan atau tidak memulai perjalanan mulia ini dengan taubah, maka dia tidak akan menemukan hal kondisi-kondisi tertentu, kondisi-kondisi khusus yang diberikan oleh Allah Ta'ala dan tidak akan mencapai makom. Makom itu adalah hasil daripada apa yang kita upayakan daripada perjalanan ini. Maka itu adalah fondasi. Fondasi itu sesuatu yang tidak nampak. Apakah bangunan? Jadi apapun yang berdiri di atasnya dengan segala keindahannya selalu ditopang oleh sesuatu yang tidak boleh. Ada bisa nak. Tetapi dia tidak akan terlihat. Sama halnya dengan taubah. Jadi at-tahliyah mengosongkan dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk segala kesalahan yang dari Allah, kemudian menuju kepada tahliyah, baru kemudian bisa dihias. Itu adalah taubah. Saya tahu sedikit menyampaikan taubah yang paling mudah itu adalah mentaubati kesalahan yang besar. Ada dari awal sampai akhir. Mudah karena kesalahannya sangat nampaknya. Jadi kesalahan itu kecil itu ditobatkannya karena kadang-kadang kita masih mengira ya saya salah seperti itu tapi saya masih punya alasan kebenaran. Maka taubat yang paling ringan itu adalah mentaubati dosa yang besar, dan kemudian yang kedua di bawahnya adalah mentaubati dosa-dosa kecil, kemudian yang di bawahnya mentaubati makruhan, kemudian di bawahnya adalah mentaubati seperti yang Ustaz tadi mendikau sesuatu yang tidak utama, sesuatu yang tidak penting yang telah kita lakukan. Kemudian naik lagi ke bawahnya, naik lagi tingkatannya adalah mentaubati diri bahwa dia telah melakukan kebenaran atau merasa benar atas apa yang telah dia lakukan kebaikan.
Kemudian dianjurkanlah kita untuk mentasbih apakah lahir, apakah batin. Dan tentu ini adalah sebuah permulaan yang memang harus dilakukan secara reguler dan secara logikal bisa berjalan. Setiap kali kita melakukan misi, maka harus ada evaluasi. Ketika ada misi kemudian kita jalankan tanpa ada evaluasi, maka bisa jadi nanti kita menjadi tapi kita tidak mengevaluasi. Karena memang tidak ada evaluasi. Kok ngambung Ngambung aja. Kita saja mau berniat, Ngambung dinda. semua sudah disiapkan. Masih senang. Maka dalam perjalanan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika semua sudah disiapkan, kita juga harus mengkoreksi semua. Selanjutnya adalah al-amru bitatil mubah, meninggalkan hal-hal yang mubah. Artinya apa al-mubah yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang tidak memiliki konsekuensi apapun, apakah itu pahala ataukah itu dosa, sebaiknya kita oleh kitab ini dianjurkan untuk membuat segala mubah sesuatu yang boleh ini tidak hanya sekedar boleh tetapi memiliki sebuah arti. Itu maksudnya tak mubah bukan berarti kita tidak boleh makan, tetapi alasan kita makan ini paling tidak harus ada pemaslahatan yang kembali kepada kita dari sudut pandang apakah untuk kekuatan sholat tidur pun juga akan supaya kita memiliki semangat untuk memulai dan seterusnya. Kemudian minta Allah beliau juga mengajarkan mengenai bagaimana riya itu dan bagaimana riya itu tersembunyi dalam diri. Karena ternyata meninggalkan sesuatu kebaikan hanya karena khawatir dilihat oleh manusia dalam kitab ini dikatakan seperti ini. Meninggalkan kebaikan karena khawatir manusia melihat dia melakukan kebaikan dikatakan padahal melakukan kebaikan untuk manusia itu maka kita ini memberikan sebuah penjelasan sekaligus jalan keluar apapun yang harus kita lakukan baik itu sifatnya sama sekali tidak ada pertimbangan skema. Hadirin yang kami muliakan, selanjutnya adalah kita al-khabar. Akhir kita berakhir bahwa dalam perjalanan tasawuf itu tidak perlu persoalan antara kita dengan Allah, antara kita dengan Allah. Ternyata Allah dalam Al-Qurannya Allah beritahukan meyakinkan kepada kita bahwa itu memang telah benar-benar memuliakan manusia. Artinya apa? Allah memberikan manusia memiliki hak pada manusia yang lain yang harus hidup. Dan itu adalah sebuah ibadah. Allah sangat menjaga hak seluruh wilayah Allah. Sebetulnya ketika kita diwajibkan untuk menghormati tetangga kita, tidak menyakiti saudara kita, tidak menyakiti sesama hamba yang sebetulnya Allah juga memperlakukan kita demikian oleh seluruh hamba-hamba yang mulia. Maka dalam kitab ini sangat-sangat saya katakan sebagai satu penuntut tasawuf yang sangat dihiraukan dan juga adalah salah satunya adalah tidak boleh menyakiti makhluk
tidak boleh menyakiti sesama manusia, dan menyakiti itu ada yang lahiriah, ada yang batinnya. Kita tidak boleh tiba, Orang-orang naik kita kereta. tidak boleh melukai fisiknya, melukai hatinya, dan seterusnya. Selanjutnya para hadirin, antara kita di Lailul Haram adalah jangan sampai kemudian kita ini memakan segala sesuatu yang tidak halal. Karena apapun yang kita makan akan menjadi daging, akan menjadi darah. Dari darah dan daging itu muncullah sebuah kekuatan amal, yang dari amal itulah yang kemudian mengalir darah daging kita. Ingat bahwa apapun yang bergerak di dalam hati itu mayoritas adalah apa yang masuk pada akal kita, kemudian menjadi amalnya. Salah satunya adalah zikir. Zikir jagar itu adalah melatih seseorang dari lisannya untuk bisa mewarnai hatinya, supaya di dalamnya ada rasa ulur dan kemudian muncul buah namanya al-fardhu. Jadi tidak ada, kalau sampai kemudian yang penting hatinya tanpa mempertimbangkan amal fisiknya, maka ini adalah ungkapan-ungkapan yang batin. Apapun yang ada di hati kita, mewarnai hati kita, itu adalah pengaruh daripada apa yang kita lakukan dalam fisik kita, dalam jawara kita. Maka karena segala jawara kemampuannya itu ditopang oleh kekuatan apa yang masuk di dalam perut, maka yang masuk di dalam perut harus kita pastikan bersih untuk menggapai zat yang maha bersih. Para hadirin yang kami muliakan, selanjutnya adalah al-hayat atau ini al-takhir min al-hayat. Ada dua, jadi ada yang ini, ada yang syar'i, yang kemudian di bawahnya ada usul hayat syar'i al-hayat. Hayat ini harus, hayat itu adalah rasa malu yang muncul secara alami. Rasa malu kita ini seharian punya rasa malu. Mukanya kita. Misalkan kita tidak melihat apa, kemudian kita jalan-jalan ke pasar, merasa malu karena merasa tidak apa, saya harus mandi dulu, harus istirahat dulu karena nanti saya malu kopi. Sesuatu rasa malu yang sebenarnya kopi di sini dianjurkan untuk dihindari. Artinya apa? Apakah berarti kita tidak usah malu? Tidak. Malu itu adalah hal yang kopi. Tetapi bagaimana malu itu memiliki nilai yang penting ketika malu ini didasarkan dalam Allah. Mungkin banyak dari kita, ketika Anda tidak mau pakai celana pendek, jalan-jalan ke pasar, kemudian tutupnya kelihatan, bisa jadi malu itu malu lebih. Bisa jadi Anda malu karena saya itu sudah terkenal tokoh, nanti bagaimana dengan orang ketika saya pakai celana pendek ke pasar. Ini masalah. Ini menjadi sebuah masalah karena sama sekali dalam perilaku kita berhadapan dengan makhluk Allahnya tidak. Ini masalah. Maka tasawuf itu ternyata sangat mempertimbangkan hal-hal yang semua wajar menjadi dalam pandangan tasawuf tidak wajar karena faktor menunjukkan. Contoh misalkan lupa itu tadi dasar tidak ada manusia yang kemudian tidak lupa, sehingga karena ini satu dasar yang sangat diberikan kelonggaran dalam syariat, orang bisa meninggalkan atau ditoleransi dengan meninggalkan kewajiban karena lupa. Karena jika catatan dan tasawuf akan menjadi berbeda. Lupanya karena apa? Kalau lupa-lupa terus saya menyamai ramai bukan lupa. Itu Anda tidak punya kepedulian. Kalau lupa karena Anda tidak punya ihtimam masalah dalam pandangan tasawuf. Apalagi sengaja tidak peduli. Misalkan, ini sudah setengah 4, sengaja lagi subuh. Berat badan saya tidur saja. Nanti kalau jam 6, kan saya tidak subuh karena saya tidur. Itu masalah
adalah usul. Al-uslah kita fahami menghindari keramaian, menghindari Allah, tetapi sebetulnya tujuan akhirnya nanti uslah itu adalah bahwa sekalipun Anda kumpul dengan makhluk, yang ada hanya Allah. Kemudian yang menarik di sini setelah itu adalah penyampaian. Itu adalah sesuatu yang lazim dilakukan oleh manusia dan memang dianjurkan. Itu adalah kebutuhan manusia. Tetapi kebutuhan manusia tidak dianjurkan untuk sedikit saja meluangkan waktu untuk menghadap Allah pada saat waktunya beristirahat. Sehingga nanti pada akhirnya tidur kita itu adalah untuk yang sehingga lagi yang tadi kita sampaikan bahwa segala ubahan itu harus dihindari menjadi tidak dihindari karena kita melakukan ubahan itu faktornya adalah karena untuk menyiapkan sesuatu yang mulia yaitu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholat jamaah ini adalah bukti bahwa uzlah itu tidak lagi kemudian harus jauh daripada makhluknya Allah. Karena anjuran berikutnya adalah aku bahwa an-nahyu antar sholat berjamaah, melarang untuk meninggalkan sholat jamaah. Dan sholat jamaah itu tidak mungkin dilakukan tanpa ini. Jadi bukti bahwa anjuran usaha tadi tidak perlu harus berjauhan dengan makhluknya yang lain. Sambut. Kemudian ada baru ada buku film Goli kita. Jangan sampai kita ini menggolimi manusia ini. Apa perbedaan dengan yang di atas? Yang di atas ini kita dilarang untuk menyakiti makhluk. Artinya dalam bahasa fikih tidak ada konsekuensi. Tidak ada konsekuensi. Larangan itu kalau fikih kan tidak ada haknya. Tetapi yang dibawa lebih menekankan bahwa fikih ternyata juga terlibat dalam pembentukan karakter sufi, karakter tasawuf dalam kitab tasawuf itu sendiri. Salah satunya itu adalah kita menghindarkan kita mesti menghindari dari mendolimi manusia. Apakah diri kita sendiri dengan kita melakukan dosa atau mendolimi orang lain? Itu nanti panjang sekali. Dengan melakukan apa namanya semisal kemudian melukai sama lain dan seterusnya. Berarti kesimpulannya fikih taat kepada aturan syariat yang ditanam oleh fikih merupakan salah satu syarat daripada orang menjalani tasawuf dan menjalani arahan-arahan tasawuf. Kemudian para hadirin, selanjutnya adalah kafar istighfar. Lagi-lagi setelah sedang kita harus kembali kepada Allah. Apakah ini sudah benar ataukah masih belum? Maka kafar istighfar adalah poin selanjutnya. Kemudian usul haya syar'i wal adab sama seperti yang di atas yang tadi dilarang untuk memiliki hayat tabi'i. Kemudian apa yang harus dilakukan adalah usul haya syar'i wal adab. Kemudian Allah itu ghafran bila kita Allah sebagai penutupnya. Setelah segala sesuatu tadi kemudian kita sudah upayakan untuk jalani dan kemudian kita menaiki tangga berikutnya, maka penutupnya untuk sampaikan semua ini tentu adalah apapun yang kita lakukan orientasi hanya Allah dan orientasi hanya Allah itu harus kita lakukan.
gitu. Ya. Nopo tiga yang bersama-sama. Karena dari situ kemudian muncul warna-warna yang kuat dari kita seperti itu karena kita masih berada. Ada keterangan. Dan kita dianjurkan untuk tidak menyudahi sebelum tidur atau kondisi hati tertentu itu ada Masuk ke dalam. yang intinya adalah opo boleh Gusti Allah, artinya boleh Gusti Allah, termasuk apapun mau bekerja, mau berumah tangga, mau melakukan kebaikan kepada istri, bukan karena ingin feedback daripada istri kita, tapi kita melakukan kebaikan kepada istri, memang itulah perintah Allah itu tujuannya kemudian diri kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dengan seperti ayat ini dia harus kita bisa Allah pokoknya intinya waktu itu adalah hal ini yang kami muliakan demikianlah kita mengutuskannya Sampai awal yang singkat itu tadi data video. mudah-mudahan apa yang kita baca selama ini betul-betul memberikan manfaat semuanya kepada kita. Jangan sampai ujian ini hanya kita selesai yang harusnya justru pekerjaan baru kita mulai dan yang terus kita Oh iya. mudah-mudahan biasanya setelah kita baca ini kita mengerti ini kemudian kita bisa mengamalkan sehingga kita mendapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memang berat, karena kita lihat aku adalah apa yang kita ingin capai. Ada satu ungkapan al-familah itu hanya ada di mayat itu. Orang yang mengerti tentang apa yang dia capai, kebesaran apa yang dia capai, maka seluruh kemudahan itu menjadi kecil. Jadinya orang itu ini sekarang jadi punya seseorang. Itu saya tanya, kalau kan disuruh ini nanti saya kalau disuruh ini saya kalau harus musuh tahu saya karena dia tahu betapa besar baginya apa yang dia cari. Termasuk kita ketika misalkan kita ditawarkan senilai kita harus beli 10 miliar tetapi harus kita bayar 10 juta padahal 5 juta saja kita tidak memberikan uang, maka kita akan melakukan apapun sekeras apapun banting uang sehingga luar biasa hanya untuk mendapatkan uang 10 juta lalu kemudian demi mendapatkan sesuatu yang nilainya luar biasa. Jadi kita mesti mengenal apa yang kita cari dulu, keagungannya baru pasti kemudian semuanya akan menjadi remeh yang semula benar akan menjadi demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.